Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada hari ini kita akan merenungkan mengenai mandat ilahi yang Tuhan berikan untuk kita semua di tahun 2021. Ya, saya percaya bahwa setiap pribadi dalam hidup kita diberikan mandat oleh Tuhan untuk kita kerjakan. Dan saya percaya bahwa mandat itu tidak selalu sama satu dengan yang lainnya. Dan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu pasti unik dan sesuai dengan pribadi kita masing-masing. Dan apa yang Tuhan berikan itu tidak pernah salah. Nah, sekarang masalahnya ada pada kita. Apakah kita mau percaya dengan apa yang Tuhan berikan? Apakah kita yakin? Apakah kita merasa itu untuk kita atau tidak? Mari bersama-sama kita akan belajar terlebih dahulu di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Kita akan lihat ada dua orang yang mendapatkan mandat ilahi dari Tuhan. Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Kita akan mulai bacakan mulai ayat yang ke-10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Jadi yang pertama yang kita mau lihat adalah seorang yang bernama Ananias. Dia adalah salah seorang murid. Dan pada hari itu Tuhan secara khusus berbicara kepada Ananias melalui sebuah penglihatan. Ya. Apa perintah yang Tuhan mau berikan untuk Ananias kerjakan? Mandat apa yang Tuhan mau berikan kepada Ananias? Ya, firman Tuhan ayat yang ke-11. "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jadi mandatnya yang Tuhan berikan itu sangat jelas, bahwa Ananias harus pergi untuk menemui seorang yang bernama Saulus. Tempatnya di mana Tuhan jelaskan, pergi ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan seterusnya. Jadi ini sangat clear sekali bahwa apa yang Tuhan perintahkan kepada Ananias untuk dikerjakan. Dan kita melihat bahwa murid ini ketika dia mendapatkan perintah dari Tuhan, ketika dia mendapatkan sesuatu yang harus dia kerjakan, kita lihat respon murid ini apa? Ayat yang ke-13, "Jawab Ananias, 'Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu.'" Kita lihat di sini Ananias ini awalnya dia merasa, Tuhan, ini orang banyak berbuat jahat. Tuhan, ini orang banyak sekali kejahatan yang dia lakukan. Dia mau menangkap murid-murid, dia mau menganiaya anak-anak Tuhan. Bagaimana kalau kita menjadi Ananias yang kala itu Tuhan berikan mandat untuk menemui seseorang? Ya, kita tahu bahwa orang itu tidak baik. Orang itu adalah orang yang jahat, orang yang perbuatannya tidak baik. Tapi Tuhan perintahkan Ananias untuk menemui orang itu. Tapi Tuhan perintahkan saudara untuk berbicara kepada orang itu, untuk menemui orang itu. Apa yang akan saudara kerjakan? Apakah saudara mau taat seperti Ananias, menjumpai orang itu? Ya, mungkin saat ini kau diingatkan dengan temanmu dulu ketika kau sedang sekolah bersama-sama. Temanmu itu orang yang nakal, orang yang berbuat jahat, mungkin suka menjahili engkau. Dan saat ini Tuhan ingatkan untuk engkau bertemu dengan orang itu. Apakah kau mau seperti Ananias yang merespon dengan baik dan dia mau menemui orang itu? Ya, saya percaya kalau Tuhan sudah suruh, Tuhan sudah konfirmasi, dia punya rencana yang luar biasa. Dia akan membawa rencana keselamatan kepada orang itu, seperti apa yang Tuhan perintahkan melalui Ananias. Ya, kita tahu bahwa nanti di akhirnya bahwa Ananias ini adalah salah seorang yang membawa Saulus itu untuk bertobat. Ya, Ananias ini adalah salah seorang yang membantu Paulus untuk dia bisa bersama-sama berada di dalam jalannya Tuhan. Saudara bisa bayangkan bahwa Paulus tanpa Ananias, apa yang akan terjadi? Dan saudara bisa bayangkan apa yang terjadi orang itu tanpa saudara. Ya,
tanpa saudara yang memberitakan firman Tuhan, tanpa saudara yang mengatakan kebenaran, apa yang terjadi dengan orang itu? Ya, entah itu teman saudara, entah itu adalah seseorang yang engkau tidak kenal, ataupun orang itu adalah seseorang yang tiba-tiba engkau baru bertemu satu kali, baru engkau berjumpa dengan orang itu, dan di dalam hatimu Tuhan menggerakkan untuk engkau berbicara kepada orang itu, engkau menyampaikan sesuatu yang dari Tuhan kepada orang itu. Lakukanlah, jangan pernah engkau ragu, karena apa yang Tuhan firmankan pasti digenapi. Ya, seperti yang Tuhan perintahkan kepada Ananias, dan kita tahu Tuhan menjelaskan kepada Ananias bahwa Tuhan akan memakai Paulus untuk menjadi alatnya bagi kemuliaannya. Itu adalah orang yang mendapatkan mandat yang pertama adalah Ananias. Dia adalah seorang murid. Dan saya percaya bahwa saudara yang mendengarkan firman ini, engkau adalah seorang murid, dan Tuhan pun berikan mandat kepada hidupmu. Ya, sederhana sekali, iya, tapi itu berpengaruh besar kepada kehidupan Paulus. Jadi jangan pernah kau meremehkan, wah saya kan bukan siapa-siapa. Ananias juga bukanlah orang yang terkenal, bukanlah orang yang luar biasa seperti rasul-rasul yang lain. Ada Petrus, ada Yohanes, mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Tapi mandat itu diberikan kepada orang yang biasa, yang bernama Ananias. Dan kalau engkau adalah orang biasa, engkau pun adalah orang yang diberikan mandat ilahi di tahun 2021 ini, percayalah. Oke. Kemudian yang kedua, orang yang mendapatkan mandat ilahi kita tahu dia adalah Paulus, ya, yang nama sebelumnya adalah Saulus. Dengan jelas sekali bahwa Tuhan menghentikan langkah Paulus. Tuhan secara khusus memberikan intervensinya, memberikan campur tangannya. Kita tahu Saulus ini siapa? Dia adalah seorang yang luar biasa. Ya, saudara bisa lihat sebentar. Saulus ini siapa? Coba lihat Filipi pasal yang ketiga. Saya mulai bacakan ayat yang keempat. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, wah ini luar biasa, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Saudara lihat, ada orang yang demikian luar biasa. Luar biasa dalam kegiatannya, iya, dia penganiaya jemaat, saudara bayangkan. Kalau sekarang bisa dikatakan seperti seorang teroris, yaitu Saulus. Tapi Tuhan memberikan mandat kepada orang ini. Tapi di sisi lain, orang ini adalah orang yang taat. Dia mentaati hukum Taurat dengan apa? Tidak bercacat. Wah, bayangkan. Ada orang yang seperti ini luar biasa sekali. Dia paham hukum Taurat itu seperti apa. Tapi perbuatannya ya dalam tanda petik kebenaran yang ya salah bagi dia benar, tetapi bagi Tuhan itu keliru. Ya sama apa yang seringkali kita hadapi. Kebenaranmu itu ya kebenaranmu, tapi belum bagi Tuhan. Ya, jadi di sini Paulus menuliskan suatu hal yang luar biasa, kebenaran yang sejati, sampai akhirnya dia sendiri menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Ya, kembali ke tadi, mandat itu diberikan kepada Paulus secara pribadi. Paulus yang dia merasa luar biasa, tapi di hadapan Tuhan Yesus itu tidak ada artinya. Kalau dalam hidupmu engkau merasa engkau juga luar biasa, engkau sangat lebih dari yang lain, ingat baik-baik, ketika Tuhan memberikan mandat dalam hidupmu, maka semuanya itu tidak akan berarti lagi. Ya, sampai Paulus pun mencatat di ayat yang ke-7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, harus mengerti seperti Paulus bahwa mandat ilahi itu harganya segalanya. Bahwa mandat ilahi yang Tuhan berikan dalam hidup Paulus harganya adalah segalanya. Tapi ketika Paulus memberikan segalanya, dia memperoleh segalanya. Di dalam Kristus dia memiliki segalanya. Itulah Paulus. Kita mesti belajar seperti Paulus, orang yang mau menerima mandat ilahi, dan dia harus tinggalkan semuanya. Dia mesti meninggalkan jabatannya,
Dia mesti meninggalkan segala yang dia miliki. Dia mesti meninggalkan posisi yang luar biasa. Dia meninggalkan semuanya. Teman-temannya, sahabat-sahabatnya, semua dia tinggalkan. Demi apa? Demi dia mengerjakan mandat yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Melalui pengenalan akan Yesus Kristus itu sendiri. Karena itu adalah segalanya. Dan kita melihat juga di ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kita melihat ada suatu hal yang luar biasa yang Paulus bisa melihat dalam hidupnya, bahwa mandat ilahi itu membawa Paulus kepada suatu level, kepada suatu hal, kepada sesuatu hal yang di luar kebayangannya, tetapi itu menemukan dia pada panggilan hidupnya yang sesungguhnya. Dari dahulu tidak berarti lagi, tetapi ketika Paulus berjumpa dengan Yesus Kristus secara pribadi, dia menemukan tujuan hidupnya yang sejati. Puji Tuhan, bila Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan diberkati ketika kau mendengarkan renungan pada saat ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.